Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimahullah ta'ala. Pertama-tama khatib ingin mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para jamaah sekalian, salah satu cara untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT adalah dengan sholat tepat pada waktunya. Bukan hanya sholat para jamaah sekalian, akan tetapi esensinya adalah menjaga sholat tepat waktu. As-sholatu ala waktiha. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban bagi kita, akan tetapi sholat adalah pondasi bagi seorang mukmin. Bahkan jamaah sekalian, sholat itu menjadi amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah SWT nanti di yaumil hisab. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasibu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah." Amalan pertama kali yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholat. Para jamaah sekalian, sebelum kita nanti di hari kiamat itu, sebelum kita ditanya oleh Allah tentang zakat kita, tentang puasa kita, tentang perbuatan baik kita, tentang puasa kita, tentang apapun itu, hal yang pertama kali ditanya oleh Allah SWT adalah sholat. Sholat para jamaah sekalian. Maka sholat itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita, sekalipun tidak boleh kita lalaikan para jamaah sekalian. Itu hadis riwayat Abu Daud. Namun para jamaah sekalian, seringkali yang kita lalaikan bukan hanya sholatnya, akan tetapi waktu mengerjakannya, menjaga waktunya. Sholat dan menjaga waktunya. Jamaah sekalian, padahal Allah SWT tegas dalam firman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Ayat ini jamaah sekalian mengajarkan kepada kita bahwa sholat itu tidak boleh ditunda dengan tanpa alasan syar'i. Jadi ketika tidak ada udzur syar'i, kita tidak boleh menundanya, mengakhirkannya, berleha-leha dengan sholat tersebut. Jika panggilan Allah sudah datang, maka kita harus segera mengerjakannya tanpa menundanya sama sekali. Seperti itu para jamaah sekalian. Ketika waktu sholat datang, maka disitulah panggilan Allah SWT. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat tentang amalan apa yang paling disukai oleh Allah SWT, apa yang beliau jawab? Nomor yang paling pertama, nomor satu di antara semua jawaban Rasulullah adalah as-salatu ala waqtiha. Yang kedua itu
birrul walidain, yang ketiga itu jihad. Tapi para jamaah sekalian, bisa kita perhatikan dalam hadis ini, Rasulullah SAW itu menyebutkan yang paling pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Bukan hanya sholat para jamaah sekalian, tapi sholat tepat pada waktunya. Bayangkan, amalan sholat tepat pada waktunya ini adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari birrul walidain dan jihad fisabilillah. Kita tahu sendiri bahwasanya pahala, keutamaan, keberkahan dari kita birrul walidain kepada orang tua kita itu mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan keistimewaan khusus, dilancarkan segala urusannya. Kita berjihad kepada Allah, jaminannya jika syahid kita surga. Jaminannya jika kita antara dua, kalau tidak menang ya dapat surga. Itu jaminannya untuk orang jihad. Akan tetapi di atas kedua amalan itu masih ada satu amalan lagi yang paling disukai Allah SWT, as-salatu ala waqtiha. Karena apa jamaah sekalian? Karena sholat itu, apalagi sholat tepat waktunya, itu adalah hubungan spesial, hubungan khusus antara hambanya dan langsung kepada Allah SWT. Jadi tidak ada perantara antara Allah SWT dan hambanya itu. Mereka itu dipertemukan dalam sholat. Para jamaah sekalian, ketika kita sholat itu sama halnya dengan kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin menyampaikan sedikit pesan, yaitu khusus kepada diri saya sendiri, para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian, ketika kita sholat itu sama halnya dengan kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagaimana yang jamaah rasakan jika ada orang yang mengajak jamaah sekalian itu berbicara dengan cepat? Pak, gimana kalau saya ini? Pak, gimana kabar hari ini? Apakah Bapak sehat? Pak, gimana kerja hari ini? Apa lancar-lancar saja? Nah, gimana? Bayangkan para sahabat ketika diajak ngobrol seseorang dengan bahasa yang sangat cepat sekali. Sama halnya dengan kita berbicara kepada Allah SWT. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca Quran, ketika kita membaca doa tasyahud awal, doa tasyahud akhir, baca doa i'tidal, semuanya itu harus dilakukan dengan tumakninah para jamaah sekalian. Harus pelan-pelan. Seperti halnya kita berdialog kepada Allah SWT. Bayangkan ketika kita berinteraksi saja terhadap sesama makhluknya, itu kita itu merasa tidak enak kalau diajak bicara pelan-pelan. Apalagi kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulla syai', khalaqas samawati wal ardh. Maka dari itu para jamaah sekalian, ketika kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Karena setiap kita baca Al-Fatihah itu Allah juga menjawab, alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, hambaku sedang menyanjungku. Seperti itu jamaah sekalian. Kalau kita bacanya dengan cepat, kan gak enak seperti itu jamaah sekalian. Jadi kita juga selain menjaga esensi sholat dengan tepat pada waktunya, kita juga harus menghadirkan yang namanya tumakninah. Tenang, fokus, tumakninah, khusyuk dalam sholat para jamaah sekalian. Tadi as-sholatu ala waqtiha itu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali dalam hidup kita itu sering mengeluh, hidup itu kenapa terasa berat, kenapa rezekinya kok sempit, hati itu gelisah dan banyak urusan yang tidak beres. Ya Allah, kok hari ini susah banget ya dapat rezeki ya? Ya Allah, kok hari ini capek banget ya dengan tugas kuliah? Ya Allah, kok hari ini capek banget ya, kok sering dimarahi bos? Kira-kira kenapa para jamaah sekalian? Kira-kira apa? Salah satu alasan mengapa kita seperti itu adalah, salah satu alasannya adalah dengan kita mengakhirkan sholat para jamaah sekalian. Mengakhirkan sholat kita itu sering menunda panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Qur'annya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Quran surat Al-Maun ayat 4-5. Yang artinya para jamaah sekalian, maka celakalah orang-orang yang sholat. Celaka orang-orang sholat, padahal sholat. Kenapa bisa celaka? Itu dijelaskan di ayat setelahnya para jamaah sekalian. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu mereka
yang lalai terhadap sholatnya. Dia sholat tapi dia itu lalai, dia itu tidak mengerjakan tepat pada waktunya atau menunda-nunda sholatnya tanpa alasan yang syar'i. Seperti itu jemaah sekalian. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Para ulama menjelaskan jemaah sekalian, yang dimaksud lalai bukan hanya meninggalkan sholat, tapi juga meremehkan waktu-waktunya. Jadi bukan hanya tidak sholat, tapi menunda sholat. Itu juga yang termasuk dikhawatirkan oleh para ulama sekalian, para jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhul azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketawakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa yazid, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Tahuilah para jamaah sekalian, bahwasanya iman itu bisa naik dan turun, yaitu naik dengan kita berbuat kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan turun dengan kita berbuat maksiat atau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sholat tepat waktu bukan hanya mendatangkan pahala bagi pengerjanya, akan tapi juga mendatangkan keberkahan di dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan menjaganya. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dalam kehidupan para sahabat, kita dapati teladan yang luar biasa. Dikisahkan tentang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau itu berkata, barang siapa ingin bertemu Allah dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga sholat di masjid, karena sholat adalah jalan petunjuk, huda linnas. Sholat itu adalah jalan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kisah dan hikmah dari para ulama, diceritakan tentang seorang pedagang yang selalu menutup tokonya ketika adzan berkumandang, dan dia itu segera untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali dia mendengar adzan Allahu Akbar, dia bersegera langsung menutup semua pintu tokonya. Dia langsung datang ke masjid para jamaah sekalian, tanpa mengira manapun. Entah itu ada pelanggannya atau tidak ada pelanggannya, langsung dia tutup, langsung berangkat ke masjid. Lalu ketika ditanya mengapa ia melakukan hal seperti itu, apakah dia itu tidak takut kehilangan pelanggan? Bahkan biasanya itu ada orang-orang kantoran cuma dengan asar selesai kerja langsung ke tokonya, barangkali dia jualan makanan, dia beri makan dulu bakar panggilannya. Itu banyak sekali pelanggannya para jamaah sekalian. Akan tetapi dia lebih memilih untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Ketika ia tanya mengapa ia bertindak seperti itu, dia menjawab, justru sejak aku menjaga sholat tepat waktu, Allah lah yang menjaga rezekiku. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sholat tepat waktu adalah bukti bahwa kita itu mendahulukan Allah daripada dunia kita. Jika kita jaga sholat, maka Allah juga akan menjaga diri kita sendiri. Itu seperti sebuah perjanjian yang tidak tertulis antara kita dan Allah. Jika kita menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga diri kita para jamaah sekalian. Yang kedua, keluarga kita yang terjaga Allah SWT. Itu sebuah jaminan dari Allah SWT. Adapun yang ketiga, seperti kisah sahabat barusan, yaitu jika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga rezeki kita, usaha kita. Yang terakhir yaitu Allah akan menjaga hati dan iman kita. Maka marilah para jamaah sekalian, kita itu berjanji pada diri kita sendiri
yaitu ketika adzan berkumandang kita tinggalkan segala hal urusan dunia. Lalu yang kedua, kita jawab panggilan Allah tanpa menundanya sama sekali. Lalu yang ketiga para jamaah sekalian, yaitu kita didik diri kita sendiri yang terpenting dan keluarga kita untuk mencintai sholat tepat waktu, as-sholatu ala waktiha. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya istiqomah dalam sholat, apalagi dengan menjaga tepat pada waktunya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittinabah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.